Jadi dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Dr. Victor Cheng yang waktu itu kan sangat terkenal, Pak ya. Sangat, Pak. Saya beruntung sekali mungkin dalam artian di Australia itu ada 2 ahli bedah jantung dewasa yang paling top, Brian Baxter dan Victor Cheng. Dan saya sempat berguru kepada dua-duanya, berteman malah jadinya. Dipanggil untuk membangun rumah sakit jantung di Indonesia yang pertama. Gitu kan. Tentu saja saya merasa ini kewajiban, bukannya boleh memilih lagi. Bagaimana membuat satu rumah sakit baru yang bisa meneruskan ide-ide atau mimpi daripada Rumah Sakit Harapan kita. Itu menjadi rumah sakit jantung, rumah sakit bedah jantung yang nomor 1 di ASEAN lah gitu kan, Pak. Mimpinya begitu, Pak. Selamat siang, Dr. Tarmizi Hakim. Selamat siang, Pak Darmono. Senang sekali hari ini Bapak berkenan hadir. Jadi kita semua tentu ingin mendengar bagaimana pengalaman Bapak dari Sumatera Barat datang ke Jakarta sehingga sukses menjadi dokter bedah jantung yang mendirikan Rumah Sakit Harapan kita, Pak ya, dan berpraktek di dunia internasional. Barangkali Bapak bisa menceritakan bagaimana awal mulanya Bapak bisa masuk ke karir kedokteran ini. Terima kasih, Pak Darmono. Ya, semua orang punya cerita masing-masing kali ya, Pak. Tapi saya sama di SD itu di kampung SR namanya waktu kita dulu. Itu biasa, Pak. Sekali 3-6 bulan ada orang yang ditangkap macan. Kadang-kadang orang yang kita kenal family juga. Dan sebaliknya juga sering juga macan ditangkap di perangkap penduduk. Jadi keseharian kita, wah itu ada macan di kampung sana ketangkep. Nah, rame-rame lihat. Tapi sebaliknya lebih sering orangnya yang ketangkap sama macan. Situasinya begitu. Cuman ya barangkali walaupun sebagai anak desa, saya beruntung, Pak, orang tua saya itu pedagang. Jadi ya pedagang yang suka keluar pergi ke Medan atau ke Padang, itu jaraknya bisa mungkin 700-an kilo dari kampung kita, Pak. Itu pulangnya tuh selalu membawa oleh-oleh, koran sama majalah. Jadi bersyukur saya bahwa dari SD saja saya udah punya keterbukaan walaupun tinggal di kampung, baca koran yang udah 3 hari, 4 hari atau seminggu dibawa pulang oleh orang tua, dibaca segala macam. Tamat SMA merantau ke Jakarta, modalnya lebih kepada nekat, Pak. Zaman itu jalan darat tidak ada. Jakarta, Trans Sumatera atau Padang ke Jakarta tuh nggak bisa jalan darat. Jalan satu-satunya laut atau udara. Udara kan mahal sekali, ya kan. Udara, laut pun ya zaman itu ya saya cari yang paling murah lah, Pak. Ya, kapal kayu ada yang ke Jakarta, saya numpang. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 65, Pak. 65 berangkat ke Jakarta. Ya, berangkat ke Jakarta. Sesudah G30S atau sebelumnya? Sebetulnya sebelum G30S. Sebelum G30S, ya. Ke Jakartanya. Jadi dalam arti ya 5 hari di jalan dan one way ticket dan yang masa susah, Pak, itu ya. Tahun 65 datang Jakarta itu sangat susah situasinya. Susah, kita tahu, Pak. Dan yang saya tambahkan lagi barangkali ya saya ada yang orang yang saya kenal di Jakarta. Nggak ada family langsung lah, Pak. Jadi numpang nekat saja sama orang, ya kan. Dan ya mungkin Tuhan kasih jalan nekat-nekat, ketemu juga jalannya gitu loh. Akhirnya sampailah masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pertama mungkin, Pak, saya selama mahasiswa melihat personalitinya saya mungkin cocok untuk jadi ahli bedah karena saya suka yang straightforward, suka yang langsung lihat hasilnya. Dan itu di UI, spesialisasi bedah itu? Awalnya di UI. Awalnya di UI. Jadi ambil spesialis bedah itu udah mulai dari 74 awal. Tapi belum spesialis bedah jantung, belum, Pak? Belum, Pak. Jadi zaman itu kita mesti ahli bedah dulu, baru milih mau ahli bedah jantung, ahli bedah tulang, dan lain-lain. Sekarang berubah sih, Pak. Jadi zaman itu saya tidak dari awal milih bedah jantung sampai
sebelum tamat masih belum tentu mau kemana sebetulnya. Terus Bapak ke Australia untuk ambil bedah jantung. Bedah jantungnya ke Australia, full training programnya 3,5 tahun di Melbourne. Bapak sempat praktek juga di sana? Sempat praktek, Pak. Ya. Di Sydney atau di Melbourne? Di Melbourne. Di Melbourne juga. Ya. Di Austin Hospital. Di Austin Hospital. Ya. Waktu itu Dr. Victor Cheng di sana, betul Pak? Bukan. Kalau Victor Cheng yang di Sydney, Pak. Ini yang di Melbourne, Brian Buxton. Yang Bapak udah ketemu juga waktu itu. Ya, terus Pak Darmisi pindah ke Sydney sama itu atau bagaimana, Pak? Kok bisa ketemu sama Dr. Victor Cheng? Selesai programnya di Melbourne, sebelum pulang ke Jakarta, saya telepon Cheng, boleh nggak? Boleh dikasih waktu 6 bulan di sana. Oh, 6 bulan di Sydney. 6 bulan Pak. di Sydney, Pak. Itu untuk moles lah, Pak. Moles ya. Moles lagi. Jadi dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Dr. Victor Cheng yang waktu itu kan sangat terkenal, Pak ya. Sangat, Pak. Saya beruntung sekali mungkin dalam artian di Australia itu ada 2 ahli bedah jantung dewasa yang paling top. Yeah. Brian Buxton dan Victor Cheng. Yeah. Dan saya sempat berguru kepada dua-duanya, berteman malah jadinya. Yeah. Dua-duanya. Ada satu ahli bedah jantung anak yang top, termasuk top dunia, namanya Roger Mee. Yeah. Saya juga berguru kepada beliau untuk bedah jantung anak-anak. Yeah. Waktu itu kan bedah jantung masih sesuatu hal yang baru kan, Pak ya? Sangat baru. Sangat baru. Ada Dr. Christian Barnard itu? Salah satu dokter yang mengerjakan operasi jantung. Yang Bapak undang ke Jakarta kan itu ya? Pernah diundang ke Jakarta. Ya. Nah ceritanya gimana, Pak? Bapak terus dapat telepon dari Putin Soeharto untuk kembali Indonesia, gimana, Pak, ceritanya? Ya itu suatu hal yang apa namanya, Pak? Ya kita sudah mulai merasakan bekerja di luar, lalu kemudian dipanggil, istilahnya nggak dapat telepon, Pak. Disebutnya cuma dipanggil untuk membangun rumah sakit jantung di Indonesia yang pertama. Gitu kan. Tentu saja saya merasa ini kewajiban, bukannya boleh memilih lagi. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1983, Pak. Yayasan yang dulu dibuat untuk Rumah Sakit Pelita, Rumah Sakit Harapan Kita. Ya. Dan kemudian Darmai Seperta Ibu dan Anak, Pak. Itu kan juga terkonsentrasi di satu tempat dan fokus, Pak ya. Nah, bagaimana dulu Bapak kok terus tidak lagi di Rumah Sakit Harapan Kita itu bagaimana? Apakah Bapak merasa sejak yayasan itu, sejak rumah sakit diambil alih oleh pemerintah, Bapak tidak bisa seleluasa sebelumnya atau bagaimana, Pak? Ya mungkin mimpi saya terlalu gede kali, Pak ya. Nggak cocok dengan realitas. Tetapi nyatanya sih memang saya sih merasa sebetulnya banyak yang kita bisa buat. Yang penting mindset barangkali, Pak. Dan menyebarkan mindset kepada orang-orang yang sepaham dan bisa itu juga lebih nggak gampang. Yang mau maju, yang tidak yang harus melihat future itu kayak apa, thinking big-nya ada gitu loh, Pak. Kalau di Rumah Sakit Harapan Kita dulu kan Bapak bisa membuat suasana dan dengan mindset yang benar kan, Pak. Betul. Karena tidak terpengaruh oleh campur tangan pemerintah mungkin, Pak. Boleh sebut gitu, Pak. Tapi didukung presiden sepenuhnya, betul, ya kan, Pak. Betul. Sebenarnya konsep ini kan boleh diulang, ya, Pak. Betul sekali. Jadi mandiri, tidak di luar Departemen Kesehatan, tapi didukung penuh oleh presiden. Nah, privilege itu sebetulnya bisa diulang loh, Pak. Kalau mau ya, barangkali. Artinya kalau pemerintah melihat bahwa kita, kan negara ini besar sekali, Pak. Mau diurus sekaligus nggak selesai-selesai, Pak. Betul. Penduduknya banyak dan kastanya walaupun tidak ada, tapi ya ini lebih parah lagi dari India. Tetapi kalau kita lihat solusinya dengan membuat nukleus, misalnya seperti Harapan Kita itu kan semacam nukleus dulu, Pak. Ada suatu nukleus dengan kebijakan, barangkali juga disertai oleh rasa persaingan dengan Filipina, Pak. Ibu Marcos bikin ini, saya mesti bikin yang lebih bagus. Betul. Taman mini kah, apakah.
Mungkin waktu itu banyak yang protes juga. Dan dana dicukupi kan Pak? Dana cukupi Pak. Karena yayasan waktu itu kan dapat sumbangan banyak dari pengusaha-pengusaha kan Pak? Betul. Sehingga tidak ada masalah pendanaan. Kita di lapangan nggak mikir dana lah. Nggak mikir. Tapi sebenarnya pendanaan itu dibantu oleh Presiden kan Pak? Dengan melalui yayasan itu. Ya. Jadi contoh Pak gini ya. Begitu saya pulang masih bikin gedung, masih pakai helm, kita keliling-keliling. Ya. Apa namanya bangunan baru mulai. Ya. Tetapi human resources kita udah bangun Pak. Ya. Contoh senior saya Pak yang jadi direktur lama Pak Surarso waktu itu, Pak Sukaman sebelumnya almarhum juga mau mengambil perawat-perawat yang ada untuk pindah ke harapan kita. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau fresh from oven, akademi perawat, pilih yang terbaik. Jadi Bapak bisa atur dari A sampai Z. Atur dari A sampai Z. Apa yang terjadi? Kita dapat 100-an lebih perawat yang baru-baru tamat sekolah, diasramakan di Cibubur. Butin kan punya asrama di situ ya kan. 1 tahun lamanya sebelum rumah sakit ada. Nah setelah setahun anak-anak ini 30 orang saya kirim ke Amerika. 30 orang berturut-turut kirim ke Australia Pak. Pulang beda Pak. Udah mindsetnya berubah ya Pak? Berubah Pak, ya kan? Behaviornya berubah. Behavior berubah. Walaupun gajinya nggak berubah-ubah amat. Iya. Gajinya mirip-mirip yang pegawai negeri yang lain juga sebetulnya. Tapi behavior berubah. Iya. Namun barangkali dengan berjalannya waktu pudar lagi itu Pak. Ya, jadi harus diganti baru lagi, fresh. Mesti diganti baru lagi. Jadi, Bapak meninggalkan Rumah Sakit Harapan kita itu tahun berapa Pak ya? pensiun Pak sebetulnya. Oh pensiun dari sini. Pensiun 2014, 12 tapi tambah 2 tahun saya nggak mau Jadi lagi. terus kita jumpa kan Pak ya? Sebelumnya kita jumpa Pak. Sebelum Bapak pensiun 2008. udah ya? Oh 2008 ya. Jadi saya agak sedikit, ujungnya agak sedikit apa namanya kecewa ya, lah dengan progres yang ada. karena itu saya pergi. Ya, Malah saya idealisme part-time, Bapak tidak bisa terpenuhi nggak lagi. match lagi lah Pak. Ya, Jadi ya. udahlah. Terus Bapak datang waktu itu bilang bagaimana membuat satu rumah sakit baru Ya. yang bisa meneruskan ide-ide atau mimpi daripada Mimpi. Rumah Sakit Harapan kita. Itu Betul, menjadi rumah sakit jantung, rumah sakit bedah jantung yang nomor 1 di ASEAN lah gitu kan Pak ya. Ya. Mimpinya begitu Pak ya. Iya begitu Pak. Kalau nggak Asia ya Pak. Iya betul. Ya. Nah waktu itu kan terus Bapak cerita bahwa teman Bapak yang sama-sama dari Australia itu sudah buat di New Delhi satu rumah sakit Iya. namanya Medical City Pak ya, Iya. dengan 600 bed ya Pak. Betul Ya, kan? Waktu itu sekarang udah sekarang udah jauh lebih 2000 besar kan, ya. Udah jauh lebih besar. Betul. Nah, jadi dengan mimpi yang sama itu kita coba di Cikarang, di Iya. Jawa BK itu Pak. Betul. Pak. Oh, waktu itu saya juga sangat semangat didedikasikan 72 hektar tanah Pak. Betul. Untuk mendukung environment-nya seperti di Singapura gitu kan Pak ya. Ya. Dan waktu groundbreaking itu kan dihadiri Menteri Kesehatan ya. Rifadila, terus Pak Kusmayanto kalau saya Menteri Ristek, Ristek datang. dan mungkin Ibu Menteri. Oh itu bukan Menteri ini Pak Pendidikan Pak Oh, Nur, iya. Pak Nur kah? Pak Nur datang. Pak Nur Muhammad kan? Nur Muhammad ya. Ya itu kan 3 menteri hadir Ya. karena beliau-beliau juga merasa apa ya Pak ingin sekali mewujudkan cita-cita tadi. Persis. Nah terus ternyata tidak semudah yang kita pikirkan Pak ya. Betul. Udah bikin master plan yang bagus sekali, udah kampanye kemana-mana, tapi mengalami banyak kendala dalam regulasi dan pendanaan, ya kan Pak. Persis. Sebetulnya pendanaan mudah kalau regulasinya Regulasinya. bagus, ya Pak. Ya. Cuman kalau regulasinya sulit, misalnya dokter asing tidak diizinkan praktek, ya kan Pak. Ya. Betul. Jadi mau bikin rumah sakit internasional, tapi dokternya bukan internasional kan sulit Pak ya. Bagaimana namanya internasional ya Pak? Betul. Padahal koridor Cikampek itu ada 18 kawasan industri dan Jawa BK yang terbesar 5.600 hektar itu ada ribuan pabrik dari 34 negara kan Pak. Orang asingnya banyak. Orang asingnya banyak dan karyawannya juga punya uang Pak. Sehingga ini kan sebenarnya bisa menjadi proyek percontohan. Sayang mimpi itu belum terlaksana Pak. Moga-moga dengan wawancara ini Pak. Baik. Kita bisa mempengaruhi
para pengambil keputusan Pak ya, Ya. para businessman, akademisi Pak untuk bergabung agar mimpi bersama ini bisa tercapai kan Pak. Setuju sekali Pak. Jadi terima kasih Pak Tarmizi untuk waktu dan sharingnya ini. Terima kasih Pak Darmono. Moga-moga bisa berlanjut dengan pembicaraan yang akan datang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.